Li Jing mengawali karir sekitar 19 tahun, 20 tahun yang lalu, tapi waktu itu masih belum fokus, jadi masih banyak pekerjaan lain sebagai sambilan. Jadi alasan Li Jing fokus di dunia makeup artist itu yang pasti pertama adalah uang. Tapi terlebih dari itu, dengan menekuni dan memfokuskan di dunia ini, saya bisa menemukan value-value tersembunyi yang lain dan saya dapat mengupgrade diri saya, mengupgrade value saya dari jalan sebagai makeup artist. Value-value yang bisa saya rasakan adalah kemampuan saya dalam mengajar, karena di setiap sekolah Senin 10 di situ saya tertantang untuk memberikan hal yang baru dan saya selalu berpikir bagaimana cara mengajar yang gampang dicerna, bagaimana saya bisa membagikan secara detail tapi gampang didapatkan dan gampang dimengerti oleh murid. Yang kedua adalah value public speaking saya mulai berkembang karena mau nggak mau kita harus bisa ngomong di depan kamera. Orang-orang yang berjasa dalam karir saya, dalam perkembangan karir Li Jing, yang pastinya pertama yang akan selalu saya sebut adalah kakak saya sendiri, Andi Chun Makeup Artist, dan saya sampai detik ini dan akan terus saya bersyukur adalah tim-tim saya yang begitu luar biasa solid, yang mampu membantu saya, yang mampu mengimbangi saya bagaimana saya bekerja dengan cepat. Saya bisa bekerja ini itu juga karena ada banyak kelebihan-kelebihan dari tim saya yang bisa menyelaraskan dengan kemampuan di pekerjaan ini. Untuk challenging sendiri, karena banyak banget ya makeup artist yang pengen belajar sama beliau. Beberapa tahun yang lalu, udah lebih dari 5-6 tahun itu pernah mengisi workshop di acara-acara LT Pro dan juga seminarnya LT Pro. Bahkan challenging memulai karirnya dulu pada saat pertama kali mau jadi makeup artist itu menggunakan produk sisternya LT Pro, yaitu La Tulip. Nah, itu menjadi satu kebanggaan juga buat kami dari LT Pro, karena apa? Challenging memulai karir dari brand La Tulip. Pertemuan pertama kali dengan LT Pro sebenarnya dengan La Tulip dulu. Jadi waktu itu saya adalah makeup artist pemula, dimana kalau mau membeli barang satu-satu itu bingung. Saya membeli satu palet, saya ingat sekali waktu itu harganya 250.000, ada foundation, ada bedak dan lain-lain, dimana itu bisa saya gunakan untuk bekerja dalam setiap occasion, pre-wed, makeup pesta maupun makeup wedding. Dan pertemuan yang pastinya dengan LT Pro itu setelah saya istilahnya memiliki nama. Di situ saya mulai diajak join sama Mbak Aida ya, untuk melakukan demo, untuk melakukan workshop, seperti itu. Support LT Pro dalam perjalanan karir Li Jing, yang pastinya selalu memberi kepercayaan saya untuk menjadi narasumber di beberapa workshopnya, memberikan memberikan goodie bag untuk setiap acara-acara saya, dan selalu memberikan voucher. Dan yang pastinya tidak hanya untuk ke saya sangat mengagumi LT Pro karena dia bisa membuat acara-acara workshop dengan harga terjangkau tapi dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Kami sebagai brand dari LT Pro itu melihat challenging ini potensinya besar untuk menjadi influence. Tidak hanya di bidang makeup saja, tetapi dari keseharian, lifestyle, kemudian juga positive vibe-nya itu membuat orang nyaman dan juga termotivasi. Dan challenging merupakan salah satu makeup artist yang bisa survive di pandemi kemarin. Jadi kebetulan
kebetulan pada saat pandemi terjadi di kita, itu kan banyak ya makeup artist yang memang sepi job dan lain sebagainya, sehingga hampir tidak ada pemasukan. Nah ini banyak sekali makeup artist yang istilahnya tutup koper. Nah ternyata LT Pro dan Celijing ini bersinergi. LT Pro mempunyai program yaitu live Instagram di sosmed untuk sharing-sharing, dan ternyata Celijing juga mempunyai program yang sama. Disitulah kami juga sempat kolaborasi dengan Celijing untuk melakukan live Instagram, dan dari situ ternyata Celijing bisa menciptakan dan memotivasi untuk teman-teman makeup artist, baik itu yang pemula maupun yang sudah senior, yang sudah hopeless kayak udah hampir menyerah gitu, dengan mengadakan live Instagram di setiap hari Senin. Sampai sekarang ini masih berjalan, dan kita tahu ya teman-teman mungkin bisa lihat setiap Senin jam 10 pagi itu pasti ada sekolah Senin 10-nya Celijing. Nah itu materinya pun bervariasi sampai sekarang, dan itu juga membangkitkan adrenalin buat teman-teman makeup artist untuk melanjutkan karirnya kembali. Halo Zaneta, gimana? Lancar? Lancar, oke. Hari ini kita mau bikin konten edukasi ya, yang buat edukasi anak-anak basic gitu. Oke, ayo. Siap. Hai beauty enthusiast, hari ini bersama Lijing kita akan membuat konten edukasi dengan tema basic wedding makeup, dan tentunya bersama model cantik saya, Zaneta. Ikuti keseruan hari ini, still watching A Day in My Life. Semua hari ini produk lokal. Produknya agak terjangkau tapi kualitasnya cocok banget. Hari ini kita melakukan konten dengan tema edukasi makeup wedding, basic makeup wedding dengan menggunakan produk lokal kebanggaan anak negeri, yaitu LT Pro. Live di sekolah Senin 10 ini untuk sharing teknik, tips, dan trik. Awal mulanya terbentuk sekolah Senin 10 itu saya ada perbincangan dengan Mbak Lili. Dia adalah pimpinan MUA Community, di mana dia bercerita banyak sekali make up artist yang tutup koper, jual alat-alat make upnya, bahkan sudah merasa down. Terus Lijing berpikir kalau keadaannya ini bukan akhir dari segalanya. Jadi saya memutuskan, yuk saya bisa untuk menjangkau lagi, minimal membangunkan mimpi-mimpi mereka yang sempat tertidur di kala pandemi. Jadilah saya membuat live sekolah Senin, saya ngobrol, karena waktu itu juga kan nggak ada temen ya. Jadi kita ngobrol dari live aja, lama-lama teman-teman latihan, mulai semangat, dan itu juga berlangsung sampai saat ini. Kita juga harus tahu ya, maksudnya kita tuh mau bikin makeupnya ini nanti coverage atau ke hasilnya lebih natural. Awal-awal yang join sekitar 30-40 orang, itu pun saya sudah merasa wow, awal live yang join sudah segitu banyak. Ya kemungkinan mereka kan punya waktu, jadi mungkin mereka lihat live, ternyata semakin lama semakin meningkat. Jadi ya itu saya ada rasa syukur sekali. Lalu kalau misalkan dibilang dengan saya share, apakah saya tidak takut ada saingan? Dengan sharing, apakah saya nggak akan takut kehilangan ini itu? Sebenarnya malah terbalik. Dengan saya banyak sharing, justru di situ saya banyak mendapatkan sesuatu, banyak ilmu baru yang saya dapatkan. Contohnya misal ada tanya A, ada tanya B, C, saat saya tidak bisa menjawab, di situ saya malah belajar lagi. Seperti itu. Untuk materi-materinya sendiri sebenarnya saya mendapatkan ide dari beberapa komentar-komentar. Jadi, bagaimana untuk melakukan ini, melakukan itu. Nah, komentar-komentar inilah yang menjadi ide saya untuk menentukan tema-tema di live-live selanjutnya.
Nah, selain membuat konten edukasi, Lijing juga akan sharingkan tips dan trik yang sederhana di live Sekolah Senin 10. Yuk, kita baca komen-komen dari teman-teman. Oke, seperti biasa sebelum live dimulai ya, kita akan membaca 5 pertanyaan dulu. Nggak sabar pengen lihat a day in my life. Oke. Skin prep awal apa, C? Ada Inspira Makeup, gue nggak sabar materinya. Materinya hari ini kita mau bikin basic wedding dengan menggunakan produk lokal. Ini memang ya kadang-kadang kalau kita pakai produk lokal tuh cenderung kan cocoknya untuk pengantin tradisional gitu. Bisa nggak kalau untuk pengantin Chinese gitu? Bisa aja, tangannya siapa loh. Yang penting kita menguasai warna, menguasai produk knowledge-nya, bisa membaca kebutuhan dari klien atau model kita gitu aja, harusnya semua bisa. Terus kita juga harus tahu ya, maksudnya kita tuh mau bikin makeup ini nanti coverage atau ke hasilnya lebih natural gitu. Hai beauty enthusiast, kenalin aku Zaneta. Aku model dari Surabaya. Hari ini aku ke studio makeup C Lijing dan tadi datang ke sini disambut oleh teman-teman. Keadaannya sungguh menyenangkan sih. Menurut aku sendiri, dengan live stream selama makeup itu bikin aku lebih santai. Karena kan selama ini kalau di makeup kan biasa diem doang. Nah, kalau misalnya ada live stream gitu, kita bisa sambil berinteraksi juga. Dan aku jadi bisa tahu juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman itu apa aja sih. Jadi bisa buat bahan belajar aku. Nah, hasil riasan untuk hari ini super duper bagus menurut aku. In real life bagus banget, di kamera juga bagus banget. Jadi aku happy banget. Jujur, menurut aku produk LT Pro ini bagus banget. Kenapa? Karena pada dasarnya aku kan sering di makeup juga dan rata-rata menggunakan brand-brand luar ya. Aku nggak menyangka juga produk LT Pro bisa sebagus ini dan katanya juga murah ya. Kalau aku sih sebagai orang baru bakal coba LT Pro sih habis ini karena sebagus itu di muka aku. Harapan aku dengan adanya acara A Day in My Life ini bisa membantu para makeup artist yang ingin membuat konten karena di sini sangat mengedukasi juga dan untuk tetap semangat membuat konten-konten yang bisa mengedukasi orang lain dan juga bisa mengentertain banyak orang. Hari ini kita membuat konten dengan tema Basic Wedding Makeup. Tahapan pertama yang dilakukan yang pasti adalah skin preparation. Karena make up itu nempelnya di kulit. Jadi kalau kulitnya nggak sehat, kulitnya kotor, kita tidak akan bisa make up dan menghasilkan hasil look yang bagus untuk kulit itu sendiri. Skin preparation sendiri tuh meliputi face mist, kita ada soft peeling, lanjut dengan toner, serum, dan moisturizer. Hari ini keren banget ya. Jadi A Day in My Life bersama C Lijing itu materinya spesial karena C Lijing itu berbagi mengenai pembuatan konten dan langsung tadi kita juga langsung live Instagram seperti yang biasa di Sekolah Senin. Kalau Sekolah Senin itu biasanya sampai antusiasmenya sangat tinggi, ini padahal harinya beda ya, tidak terjadwal. Tetapi antusias dari followers C Lijing sendiri luar biasa. Malah lucu banget, banyak pertanyaan-pertanyaan loh, banyak yang kaget kan loh, kok ada Sekolah Senin kok ada live C, kok ada hari ini kok ada Sekolah Senin, padahal hari ini bukan hari Senin kayak gitu. Itu menarik banget dan antusiasnya malah luar biasa karena apa? C Lijing juga berbagi tips-tips bagaimana caranya ngonten, caranya untuk mengambil video, foto, teknik make up, kemudian cara-cara pengambilan
gambar untuk produk dan lain sebagainya. Pertanyaannya justru sampai aneh-aneh ya, sampai C itu pakai berapa, lampu berapa, kemudian produknya dipakai apa aja, kemudian yang perlu diperhatikan dalam make up maupun konten itu apa aja. Seru banget sih, dan challenging juga dengan sabarnya menjawab satu persatu pertanyaannya. Itu keren sih, engage-nya, interaksinya dengan followers itu nggak kalah dengan hari Senin ya, walaupun hari ini jadwalnya beda gitu. Setelah skin preparation, kita lanjut pada step complexion, yaitu pertama adalah primer. Ini untuk mengunci jenis kulit apa yang akan kita inginkan. Kulit berminyak ya pakai primer yang berminyak. Daerah yang bagus atau daerah yang bagus atau kering, kita mungkin bisa memakai primer yang hydration. Kemudian kita menggunakan complexion, menggunakan foundation, bedak tabur, bedak padat, dan selanjutnya dilanjutkan dengan contouring. Contouring sendiri meliputi highlight dan shading. Yang pastinya untuk membaca wajah model, kita harus tahu satu hal yang pasti, di mana titik kecantikan versi internasional maupun versi Indonesia yang kita bisa tahu. Wajah yang cantik itu adalah wajah yang memiliki kontur itu bulat telur. Jadi kalau misalkan wajahnya kotak, wajahnya terlalu kecil, itu kita tinggal mengatur permainan di contouring bagaimana menghasilkan wajah nanti bentuknya kalau kita lihat seperti bulat telur. Satu tips dan trik untuk pengaplikasian warna pada wajah, kita mesti tahu ya, bagian depan ini itu bagian depan cahaya. Bagian depan artinya terang. Kalau bagian di luar garis mata itu adalah bagian shadow, artinya bayangan dan gelap. Jadi kalau kita mau aplikasi yang berwarna gelap, pastikan kita aplikasinya di daerah pinggir. Kalau kita mau aplikasi yang berwarna terang, pastikan aplikasinya di bagian depan. Nah, sekarang kita pada tahap akhir di complexion. Di sini Li Jing menggunakan dua warna, Airbrush Compact Foundation. Di sini Li Jing akan menggunakan warna cerah untuk daerah depan. Oke. Di sini penekanannya lebih kencang ya, karena kan kita tadi udah set sama si bedak tabur. Untuk daerah di luar garis mata, Li Jing akan menggunakan bedak warna yang lebih gelap untuk memberikan dimensi. Kalau cewek suka apa ya, lebih kurus gitu. Hanya di bagian luar aja. Intinya kalau pakai warna gelap jangan dimasukin. Kembali lagi di Day in My Life. Sekarang kita akan lanjut pada tahap dekoratif. Nah, di sini Li Jing sudah menyiapkan satu palet eyeshadow dan tentunya eye primer, dan sudah disiapkan juga kuas khusus untuk keperluan mata. Ini sekarang kita mengaplikasikan eye primer, di mana nanti eyeshadow pasti warnanya akan lebih nyata dan lebih awet. Dan selanjutnya untuk tahap dekoratif, terutama bagian mata, Li Jing menggunakan warna coklat yang ada sedikit shimmernya untuk membuat mata lebih bersinar. Kemudian untuk bagian daerah tulang mata, Li Jing menggunakan warna coklat matte, jadi tidak ada shimmer sama sekali supaya membentuk mata itu lebih dalam, jadi kelihatan lebih besar ya. Tantangan make up hari ini adalah dengan otot mata yang kaku, sehingga kita memerlukan teknik yang detail banget untuk mengatasi kelopak mata, yang satunya lemes, yang satunya kaku. Jadi ada dua tumpukan Scott supaya menghasilkan lipatan mata yang sama. Nah, untuk di bagian wajah sendiri, Li Jing menggunakan Perfecting Blush nomor 4. Jadi Li Jing aplikasinya dari depan menipis ke belakang untuk menghasilkan wajah yang cute dan manis. Beda lagi ya, kalau kita pengen menghasilkan wajah yang fierce, kita memulai blush on-nya dari sini. Itu balik lagi kita ke teknik basicnya dan kemauan kita ingin mengarahkan model atau klien kita itu ke fierce atau ke sweet.
sekarang udah pada tahap akhir yaitu pengaplikasian lipstick. Li Jing memakai lipstick Sweet Dream 105 dan bagaimana cara mengaplikasikan? Biasanya Li Jing nggak pernah langsung ke bibir ya, untuk menjaga kehigienisan biasanya di toilet di sendok gini. Terus diambil secukupnya. Nih, langsung kita aplikasikan aja. Nah, kalau pengaplikasiannya pastikan model atau klien bibirnya dikencangkan seperti ini. Tapi kalau misalkan nih model atau kliennya dia nggak bisa senyum yang kencang, kita bantu aja sama tangan untuk nge-stretch si kulit ini. Terus kalau pengaplikasian lipstick sebaiknya pelan-pelan aja, jangan sampai kayak kita loncat-loncat seperti ini, supaya bisa langsung rapi hasilnya. Oke, coba lihat Pak. Senyum. Hari ini spesial, jadi temanya adalah basic untuk wedding. Dan Li Jing ini alirannya kan ke simple ya, simple make up, international bridal seperti itu. Jadi produk yang dipakai Li Jing hari ini full 100% menggunakan produk LT Pro dan teman-teman bisa lihat hasilnya udah keren banget. Jadi step-stepnya ringan, jadi mulai dari skin preparationnya, kemudian mulai dari complexion makeupnya, dekoratifnya, Li Jing dengan telaten. Jadi yang selalu kita dengar dari Li Jing itu yang selalu diajarkan adalah magic in your hand. Jadi gimana caranya tangan seorang makeup artist itu bisa mengaplikasikan produk-produk yang dipunyai. Jadi kenali dulu produknya, kenali tekniknya, maka hasilnya pasti akan ngikut gitu. Jadi hasilnya sempurna banget hari ini. Teman-teman bisa lihat ya nanti ya. Nah, akhirnya selesai. Yang pengen tahu hasil total looknya seperti apa setelah yang satu ini, tetap di Day in My Life. Inspirasi, ada Adi Chun Makeup, ada Hendra Makeup, ada Ko Willy Makeup juga. Jadi 3 orang ini adalah inspirasi saya. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, kita tuh kalau melihat orang lain itu kita terus sama aja dengan mengedownkan diri kita sendiri, enggak. Justru kita itu harus melihat ke atas, siapa yang kira-kira bagus, itu harus kita contoh dari apanya. Yang ini bagus di sini kita contoh. Kita selalu meniru apa yang lebih baik dan kita selalu meniru atau mempraktekkan kira-kira apa yang bisa mengupgrade diri kita. Oke, coba lipstiknya sih. Kemana? Tuh itunya. Ini apa sini? Iya, di situ. Oke, bentar ya. Agak turun dikit. Sini. Oke. 1, 2, 3. Hari ini pas banget, jadi antara Li Jing,
model atau muse, tema, kemudian produk yang dipergunakan semuanya tuh bisa match, jadi bisa matching banget, hasilnya keren, pas sesuai dengan porsinya, jadi tidak berlebih, tidak kurang, jadi sangat menarik. It's much too early, or it's far too late. Maybe I'm too old now, I'm just afraid that you walk away. You're across the room from me, but it's an ocean wide, and the current's pulling us, dragging me aside. Or you're a constellation, and I'm just a star, blinking in the universe, but you'll never notice me at all. Ini kita adain Mua Live bersama Chili Jing. Acaranya keren banget, materinya yang sangat dibutuhkan oleh teman-teman makeup artist, yaitu konten ya, makeup konten. Harapan kita teman-teman makeup artist di luaran sana, baik itu yang masih pemula maupun yang sudah profesional, jangan berhenti belajar, jangan berhenti upgrade. Siapa tahu kita mendapatkan keajaiban-keajaiban, dan itu akan menunjang karir kita ke depannya. Makeup. Yang pastinya kalian kan tanya kalau pakai produk lokal kayak gitu kan. Ini semua hari ini produk lokal. Produknya harga terjangkau tapi kualitasnya cocok meo. Nah, sekarang kita akan bikin konten edukasi dan tentunya saya juga live di Sekolah 910 ini untuk sharing teknik, tips, dan trik yang biasanya kadang-kadang makeup artist nggak pernah pikirkan. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, kita tuh kalau melihat orang lain itu kita terus sama aja dengan mengedownkan diri kita sendiri, enggak. Justru kita itu harus melihat ke atas, siapa yang kira-kira bagus, itu harus kita contoh dari apanya. Yang ini bagus di sini kita contoh. Kita selalu meniru apa yang lebih baik dan kita selalu meniru atau mempraktekkan kira-kira apa yang bisa mengupgrade diri kita. Setiap profesi kan pasti ada titik jenuh. Jadi waktu titik jenuh ini saya melihat ke dalam. Kira-kira kenapa saya menjadi jenuh? Dalam saya melihat ke dalam, saya bisa menemukan kekurangan-kekurangan yang ternyata saya banyak miliki. Di situ saya langsung mencari siapakah makeup artist yang dapat memenuhi puzzle-puzzle kekurangan saya ini. Jadi intinya kalau saya jenuh, artinya saya harus kembali menimba ilmu. Harapan Li Jing dengan adanya kegiatan ini ya, pesan Li Jing untuk makeup artist pemula, kalian nggak boleh patah semangat, terus aja, kegagalan itu pasti ada, semakin gagal harus semakin dicobai, karena yang namanya kegagalan itu adalah step-step yang akan menguatkan kita untuk di step selanjutnya. Yang namanya ujian itu pasti akan mengangkat kita, menambah kita satu level di atas.
harus sportif. Kalau ada makeup artis yang lebih bagus, kita harus mengakui dia bagus, bukan malah menggibah atau menfitnah atau malah kayak apa ya istilahnya kalau orang Jawa bilang itu ngerasani. Ya itu aja sih, selalu upgrade, tahu value-mu apa. Jangan fokus untuk mencari kekurangan orang lain, fokus mencari kekurangan diri sendiri dan itu yang di-upgrade.